Sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Apa itu cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai. Sifat atau karakteristiknya, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang kena cukai. 1. Etil alkohol. 2. Minuman mengandung etil alkohol. 3. Hasil tembakau. 4. Hasil pengolahan tembakau lainnya. Cara pelunasan cukai. 1. Etil alkohol atau etanol. Dilakukan pelunasan dengan cara pembayaran cukai pada saat barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. 2. Minuman mengandung etil alkohol dengan pembayaran saat dikeluarkan dari pabrik. Untuk minuman mengandung etil alkohol golongan A dengan kadar alkohol sampai dengan 5%. Dengan pelekatan pita cukai untuk minuman mengandung etil alkohol golongan B dengan kadar alkohol di atas 5% sampai dengan 20%. Atau untuk minuman mengandung etil alkohol golongan C dengan kadar alkohol di atas 20%. 3. Hasil tembakau. Dilakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai pada saat barang kena cukai dikemas untuk penjualan eceran. Jenis hasil tembakau. 1. Sigaret kretek tangan, yaitu sigaret mengandung cengkeh yang dalam proses produksinya mulai pelintingan sampai pengemasan eceran tanpa menggunakan mesin. 2. Sigaret kretek mesin, yaitu sigaret mengandung cengkeh dalam proses produksinya mulai pelintingan sampai dengan pengemasan eceran baik seluruhnya maupun sebagian menggunakan mesin. 3. Sigaret putih mesin, yaitu sigaret tanpa cengkeh dalam proses produksinya mulai pelintingan sampai pengemasan eceran baik seluruhnya maupun sebagian menggunakan mesin. 4. Cerutu, yaitu hasil tembakau yang dibuat dari lembaran tembakau baik diiris atau tidak dan digulung sedemikian rupa. 5. Kelembak menyan, yaitu sigaret yang dalam pembuatannya ditambahkan atau dicampur dengan kelembak dan atau kemenyan. 6. Tembakau iris, yaitu hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang atau diiris-iris. 7. Rokok daun, yaitu hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung atau klobot atau sejenisnya dengan cara dilinting untuk dipakai. 8.
hasil pengolahan tembakau lainnya, yaitu hasil tembakau yang dibuat dengan cara lain, bukan dengan cara nomor 1 sampai dengan nomor 7 tersebut. Fungsi pita cukai. Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai berfungsi: 1. Sebagai bukti pelunasan cukai. Yang kedua, sebagai alat pengawasan. Ciri-ciri rokok ilegal. 1. Pita cukai palsu, yaitu tidak menggunakan pita cukai yang diproduksi resmi oleh pemerintah sebagai pelunasan cukai. 2. Pita cukai berbeda, yaitu salah peruntukan dan atau salah personalisasi. 3. Pita cukai bekas, yaitu menggunakan pita cukai bekas dengan cara menempelkan kembali pita cukai bekas dari bungkus rokok lain ke bungkus rokok baru. 4. Tanpa pita cukai atau polos, yaitu pada bungkusan rokok tanpa dilekatkan pita cukai. Dampak peredaran rokok ilegal. 1. Terganggunya kinerja pasar hasil tembakau. Yang kedua, merugikan keuangan negara karena rokok ilegal tidak membayar cukai. 3. Kandungan nikotin dan tar tidak diinformasikan kepada konsumen dengan benar. 4. Merugikan industri rokok yang membayar cukai. Peran masyarakat. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, untuk produsen agar tidak membuat rokok ilegal. Yang kedua, jasa pengiriman agar tidak mengirimkan rokok ilegal. 3. Untuk pedagang agar tidak menjual rokok ilegal. 4. Untuk konsumen agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal. 5. Setiap orang yang mengetahui rokok ilegal melaporkan ke kantor Bea dan Cukai atau aparat penegak hukum terdekat. Ketentuan pidana bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai berlaku ketentuan sanksi berupa sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Terima kasih.